Gimana, Vin? Kabarnya? Sehat? Oke, yang lain gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Oke. Sehat, Pak. Oke, kita masuk ke pertemuan ke ini ya, ke-12. Kurang lebih 3 kali pertemuan lagi selesai ya. Jadi tinggal sedikit lagi. Oke, proyeknya ngomong-ngomong gimana? Habis saya presentasi bisa share screen? Yang data miningnya udah sampai mana? Bisa semua? Oke ya, habis saya presentasi, saya pengen lihat sampai mana sih project yang kalian buat. Oke, materinya kita mulai aja ya. Kita mulai. Oke. Oke. Chapter 12 kita bahas big data dan graph meaning ya, atau graphic meaning. Pada chapter ini saya ambil yang istilahnya yang umum dulu, supaya kalian bisa konsentrasi untuk ngerjain projectnya ya. Jadi untuk pertemuan ke-12 itu yang kita bahas itu tentang grafik ya. Kenapa kok graph meaning 2 kali? Karena untuk data mining dan business intelligence itu tampilan grafik itu istilahnya bisa mewakili seluruh data apa yang dikerjakan. Ya, bisa dalam bentuk grafik. Jadi grafik ini istilahnya untuk utamanya dalam laporannya ya. Kalau dalam rapat manajemen, meeting dan lain-lainnya itu biasanya yang utama itu yang dilihat itu grafiknya ya, grafnya sampai mana sih perkembangan bisnisnya gitu. Jadi di dalam chapter 12 itu kita bahas tentang graph meaning, terus graph meaning aplikasi, terus graph meaning tekniknya yang dipakai. Oke, kita bahas tentang machine learning ya, data struktur. Machine learning data struktur itu di kedesain buatan dipakai, di data mining dipakai. Karena mata kuliah data mining dan artificial intelligence itu istilahnya satu kesatuan mata kuliah yang dipecah jadi dua ya, karena di kedesain buatan itu lebih fokus ke ini ya, algoritmanya, tekniknya, pengambilannya, istilahnya ke otaknya. Kalau di data mining itu lebih ke datanya. Ya, biarpun nanti tetap ada metodenya algoritma, tapi dia lebih fokusnya ke pengolahan data. Oke. Di machine learning itu biasanya itu ada struktur datanya. Ada image, ya bisa berupa gambar dan lain-lainnya, gambar foto dan lainnya, terus ada teks ya, dalam bentuk teks. Ada audio itu bisa suara, terus ada video ya. Video ini kan bisa kumpul-kumpul video di misalnya. Terus fokus utama kita untuk chapter 12 itu kita bahas tentang graph-nya, tampilannya, bagaimana sih pemodelan grafiknya gitu. Oke ya. Jadi graph ini itu bisa kita untuk identifikasi apa yang dikerjakan. Istilahnya apa sih hasilnya ya. Terus dalam sekarang ini itu kan COVID ya, itu kan bisa nanti hasilnya dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk peta atau spasial data mining ya. Itu kita bahas tentang bagaimana sih
memetakan, memasukkan data ke dalam peta. Itu salah satunya bisa pakai RStudio ya. Nih, salah satu kan kita kalau ada isinya berita terus ada petanya itu bisa menggunakan metode data mining. Misalnya untuk bagaimana implementasikannya itu minggu depan kita bahas ya, untuk bagaimana spasial data mining, teknik dan penggunaannya. Oke. Di Grab itu bisa juga dalam bentuk ini ya, angka atau dan lain-lainnya seperti contoh ini. Terus contoh untuk implementasi di Grab ya, bisa dalam bentuk web ya, atau webpack atau social network seperti kemarin ya, text mining, bisa juga dalam bentuk komputer network, gabung-gabungan komputer itu pemetaannya, ataupun dalam bentuk transportation network ya, jaringan transportasi itu kan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, ataupun dalam bentuk untuk power network. Ini contoh sampel penerapan Grab ya. Ini contohnya. Jadi Grab mining itu istilahnya kita bagaimana sih untuk mengolah pembelajaran atau gimana penerapan hasil data-datanya itu kita tampilkan dalam bentuk untuk grafik datanya. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi istilahnya dari data-data kumpulan terus kita olah pakai RStudio itu seperti ini. Habis itu kita bisa kasih pewarnaan supaya lebih cantik, supaya lebih paham. Oh, mana sih yang kena COVID? Mana yang di arah aman? Yang warnanya biru itu aman, yang merah kena COVID. Ya. Bisa juga dalam seperti ini pemetaannya. Selanjutnya untuk aplikasi ya, untuk penerapan Grab mining itu bisa dalam bentuk web ya, web Grab, terus social network Grab, cyber security Grab, atau untuk healthcare Grab, sama entertainment Grab. Oke, ini istilahnya aplikasi-aplikasi untuk penerapan di Grab mining. Oke, kita bahas satu persatu. Contohnya di dalam web Grab ya, itu kan ada node-nya. Ya, node-nya itu bisa dalam bentuk istilahnya webpack ya, untuk node-nya. Terus ada edge-nya atau tepiannya itu kita dalam bentuk hyperlink ya, dalam bentuk web ya. Istilahnya kita link nanti kemana, link kemana gitu ya. Itu kan istilahnya edge-nya. Di aplikasi itu salah satunya itu untuk kita identifikasi untuk istilahnya autorsnya itu siapa sih gitu. Terus untuk pencarian, service pencarian, oke. Contohnya seperti ini ya. Ini untuk web Grab ya. Jadi ini untuk admin, ini untuk technical, ini untuk seminar, ini untuk logo, ini untuk data. Oke. Jadi kalau di web itu kan satu sama lainnya itu saling terkait. Jadi kita bisa petain modelnya. Oke. Terus selanjutnya di social network Grab yang kemarin ya, node-nya itu seperti people ya, masing-masing orang atau akunnya. Terus untuk edge-nya itu bisa pertemanan, friendship-nya yang seperti ini ya. Berarti ini si A temannya ini sama ini. Oke. Di aplikasi itu salah satunya itu untuk kita untuk identifikasi ya. Oh, ini rupanya si A. Untuk rekomendasi ya, misalnya untuk rekomendasi teman. Terus ada juga untuk politikal. Oke. Jadi ini biasanya di social network Grab. Ini contoh untuk implementasi gambarnya ya, untuk simulasinya. Oke. Terus di Grab itu juga untuk pemetaan di cyber security. Oke ya. Kalau pernah dikerja di server itu kan masing-masing network untuk keamanan komputer itu biasanya kita pakai saling terhubung. Contohnya kayak router ya. Jadi kalau router amati apa itu nanti ada notifikasi itu dibuat seperti ini. Berarti ada nanti trafficnya itu hubungannya. Itu salah satu di Grab ya. Jadi contohnya node-nya itu komputer. Edge-nya itu bisa pesan dari traffic.
seperti komputer mati atau ada problem dan lainnya. Salah satunya itu bisa kita untuk deteksi virus. Jadi kalau komputer A ada virus, itu ada notifikasi. Ya, contohnya di kantor-kantor besar itu masing-masing komputer itu kan kita monitor. Ya, komputer A, komputer J itu nanti ada bentuk jaringannya. Jadi kalau si A ada virus itu nanti ada notifikasi ke komputer server atau komputer pusatnya. Jadi istilahnya kita untuk bisa memprediksi. Oke, selanjutnya itu dalam bidang untuk healthcare, itu untuk node-nya itu istilahnya orang ya. Itu bisa lawyer, bisa customer, bisa ke dokter dan lainnya. Terus kalau di edge-nya itu bisa nama ya, name person-nya ya. Aplikasinya itu bisa untuk kita istilahnya kolaborasi untuk people-nya ya, istilahnya dalam bentuk grup-grupnya. Oke. Terus di teknik ya, di grab mining itu ada bagaimana sih kita teknik kalau seandainya datanya besar, istilahnya big data. Bagaimana kita untuk mengolah data? Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan untuk frequent, subgraph mining, bisa kita menggunakan untuk link prediction. Atau bisa pakai klasifikasi dan pakai clustering untuk pengolahan teknik di graph mining. Oke ya. Jadi ini contohnya. Ini kita penggunaan istilahnya untuk subgraph miningnya ya. Jadi si graph mining itu nanti kita bisa menggunakan salah satunya itu algoritma ya. Seperti contohnya di gambar ya. Untuk bisa kita mau koneksi ataupun diskoneksi antara masing-masing node ya. Contohnya kita bisa untuk kandidat ya, untuk generasi, flaring, untuk support counting dan lain-lainnya itu sesuai dengan apa sih kebutuhannya. Terus selanjutnya itu ada untuk klasifikasi ya. Contohnya pada gambar ini menggunakan model klasifikasi. Contohnya ini kita menggunakan klasifikasi dari individual. Atau kita bisa menggunakan untuk vertex klasifikasinya ya. Ini untuk mode klasifikasinya. Terus bisa juga kita di graph mining kita menggunakan metode untuk clustering ya, cluster ya. Jadi nanti di cluster itu kita bisa untuk memonitor individual graph ya, masing-masing ini kita bisa monitor atau kita bisa untuk partisi di algoritmanya. Tergantung dari apa sih kebutuhan yang akan kita pakai. Oke, dari saya untuk istilahnya teorinya secara umum itu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Oke ya, kita PowerPoint ada 3 ya. Nanti yang saya presentasikan 2 aja untuk menghemat waktu, karena saya kan pengen lihat proyeknya. Nanti yang satu itu kan algoritma Markov itu nanti saya buatin videonya aja. Terus kalau seandainya kalian pengen nyobain juga boleh, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa ya, karena ini algoritmanya graph mining agak ribet. Oke, saya ke satu lagi. Kita masuk ke sini. Oke ya, yang ini di graph mining itu kita bisa visualisasi dalam bentuk animasi ya. Jadi istilahnya animasinya itu gambarnya itu kita bisa tarik-tarik. Supaya istilahnya jalan di RStudio itu kita bisa pakai paket ya. Itu ada network D3 seperti ini. Ya. Terus datanya ini kita bisa pakai mislink sama misnode. Nih. Terus kalau seandainya kita
for example ya, kita mau buat simulasi seperti ini, maka kita ketikkan seperti ini, nanti hasilnya seperti ini, muncul seperti ini. Oke. Terus ini Fishnote itu salah satu kita untuk simulasi di Grab Meaning, kita bisa tambahkan animasi istilahnya untuk mempercantik penampilan dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi paket yang diinstal itu adalah Fish Network. Ya, kalau nggak diinstal di Facebook, otomatis di Studio itu nggak akan jalan ya. Ini contohnya seperti ini. Ini contoh sederhana. Ini penggunaan untuk Fish Network seperti ini. Oke, ini contohnya ya. Saya pakai Fish Network ya. Ini. Jadi kita Fish Network ini kita bisa di Studio itu bisa kita dalam bentuk tampilan istilahnya dalam bentuk web ya. Kita menggunakan sini. Ini. Di sini ini nanti di Studio kita itu nanti bisa exe-nya, running-nya itu bisa dalam bentuk webpack. Ya, seperti contoh gambar ini. Ini saya menggunakan paket sini untuk install Visual Network dalam bentuk tampilan. Jadi ini bisa ditarik-tarik tampilannya. Ini ya, contohnya kita bisa pakai IP ya. Nanti di running itu dalam bentuk istilahnya web karena dia pakai Node.js. Ini contohnya. Jadi ini contoh bagaimana kita untuk visualnya ya, untuk masing-masing node untuk implementasinya. Ini seperti ini. Contohnya di sini untuk shape-nya itu kita bisa pakai ya, mau kita pakai triangle, mau box, mau circle, mau dot, start, dan lain-lainnya itu tergantung dari kebutuhan kita. Oke, ini contohnya. Oke, ini contohnya, ini untuk kita menggunakan untuk fish group ya. Ini, jadi ini yang kita pakai. Oke. Jadi ini contohnya ada lagi, ini untuk implementasi untuk tampilan yang lebih menarik lagi. Ya, jadi ini kita pakai legend ya, untuk Fish Legend. Jadi kita bisa tahu alurnya, jalurnya ini. Ini pakai data ya, data ini kita masukkan, nanti implementasinya seperti ini. Ini legendnya itu ada B, ada C, jadi dipakai. Ini contohnya ya, ini menggunakan Fish Network. Oke. Ini untuk implementasinya. Oke, jadi nanti di RStudio itu bisa juga kita pilihan ya, ada combo box-nya. Contohnya saya mau pakai level 9 aja, berarti sebagian ini yang nampak. Level 8 ini yang nampak ini ya. Ini jadi kita pakai istilahnya untuk datanya ini kita perkelompok di RStudio. Oke. Ini kita bisa ini ya, kita masing-masing node kita bisa saling terhubung ya di Fish Network. Fish Network itu salah satu yang saya rekomendasikan untuk Grab Meaning pengelolaan datanya ya. Ini contohnya ya, penggunaannya datanya. Ini berarti ini kita pakai iris ya, data iris, data sama hitnya. Ini istilahnya untuk sampel datanya, untuk pair iris otomatis nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ya, ini penggunaan di RStudio. Oke, ini penggunaan untuk legendnya ya, star plot. Terus ini istilahnya lebih detail lagi, mirip peta penggunaannya. Jadi kalau untuk kita untuk tracking ya, coronavirus, terus penyebaran daerah mana apa aja, kita bisa menggunakan grafik seperti ini tampilannya untuk presentasikan. Jadi kalau data 1, 2, 3, 4, 5, data banyak kan istilahnya kurang menarik untuk presentasi datanya ya. Untuk istilahnya apalagi kalau datanya banyak untuk memining datanya. Jadi salah satunya kita buat grafik itu lebih enak dilihat. Oke, ini link untuk bisa dipelajarin ya. Ini ada di materi. Terus contoh ininya ada yang di video ya, udah saya jelasin yang lebih detail lagi. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk menghemat waktu, saya pengen lihat
perkembangan per kelompoknya ya. Silakan, ada yang mau share screen ini projectnya? Malvin, project kamu sampai mana? Itu si Andi yang kerjain, Pak. Tapi kami itu datanya udah ada, Pak. Sekarang Oke, si Andi, mana share Andi screen-nya? lagi, tadi dia udah bilang ke saya, dia lagi meeting. Ya meeting perusahaan, jadi gak bisa hadir di kelas ini sekarang. Oke, yang sudah ini absen dulu ya di sini. Apa di komen ya. Oke, Alvin, projectnya sampai mana kelompok kamu? Silakan. Alvin, atau Calvin? Pak, untuk yang Ya, Alvin punya nanti kelompok sama aku, Pak. ya sama Erwin. Mana Win? Share screen coba Win. Sampai mana projectnya? Oh, sebentar Pak. Itu nanti mau dicoba apa di code ulang gitu per grafnya itu atau langsung kasih lihat aja? Lihat aja untuk sementara aja. Untuk sementara aja ya. Iya, kan saya pengen lihat progresnya sampai mana. Nggak masalah ya. Oke, Nggak oke. jadi cuma istilahnya tampilan depannya aja, source code-nya aja pun nggak masalah buat saya gitu. Saya pengen lihat istilahnya kan kita 2 minggu lagi ya, kan selesai. Sekarang pertemuan ke-12, 13, 14, 15 kan terakhir ya. Jadi harus selesai. Oke, Pak, ini silakan. aku kasih share screen ya. Iya. Oke, sambil nunggu punya Erwin, jadi kelompok yang lain disiapkan ya, perwakilan satu kelompok. Nampak, Pak? Oke, nampak. Ini tentang apa, Vin? Corona. Jadi di data yang aku ini, di sini itu terdapat data semuanya yang case di dunia ini. Jadi di dunia ini itu mereka bisa hitung per harinya itu bisa kena berapa. Habis itu yang meninggalnya itu yang berapa orang gitu. Jadi di sini itu kami kemarin udah sempat dapat data ini semua dan kami udah coba juga untuk beberapa step kayak yang contohnya yang ini untuk yang per bulannya. Bisa nanti dibentuk tampilan graph-nya, Vin? Ini Pak, saya lagi buatkan. Oke. Untuk tampilan. Kalau tambahin peta bisa nggak? Peta belum Pak, belum kami coba. Untuk grafnya sementara kayak gini Pak. Begitu. Jadi ini dalam bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Ini bulan 12-nya itu yang tahun lalu punya. Belum aku settingkan gitu Pak. Nah, soalnya Oke ini ya. kan, Ini kan bagus. Tapi kalau saran saya, ini kan kalau data batangan kan umum ya, Vin. Jadi betul. kan kita kan sudah belajar tentang graph meaning ya. Jadi kalau saya maunya sih dalam bentuk pemetaan graph meaning atau spansial. Spansial itu dalam bentuk peta gitu. Gimana sih kita memasukkan peta di RStudio. Minggu Oke, depan kita bahas tentang peta ya. Gak apa-apa, bagus. Oke. Berarti tentang coronavirus ya? Ya, tentang coronavirus. Dan ini ada dua sih. Kami sih sementara pakai metode klasifikasi. Yang pertama itu sesuai dengan bulan mereka kenanya. Yang kedua sesuai dengan benuanya. Jadi benua Asia ada beberapa yang kena, Eropa ada beberapa yang kena dan sebagainya gitu Pak. Oke, bagus. Dirapin lagi, dibagusin lagi ya, Win ya. Oke, yang lain silakan. Ada lagi Mbak mau demoin? Oke, Pak, saya siap. Oke, silakan. Pak, udah bisa lihat ya Pak, share dari screen saya? Belum, Romi. Oh, bentar. Lagi, black screen. Oh, bentar. Romi, sambil nunggu kamu bahas tentang apa rencananya? Oh, saya buat ini tentang data sentimen untuk tweetannya Donald Trump. Nah, ini berkaitannya tentang Pilpresnya Amerika Serikat tahun ini. Jadi saya buat nanti untuk sentimen perbandingan antara Donald Trump dengan Joe Biden, Pak. Oke.
Nanti Halo Pak, rencana untuk tampilannya dengar itu suara saya Pak? Oke? Halo? Halo? Oke? Dengar? Halo? Ya. Halo? Ya, mana share screen-nya, Vin? Apa Romi? Oke. Halo Pak, dengar suara saya? Halo. Halo? Ya. Dengar? Yang lain dengar suara saya? Halo? Oke, yang lain? Dengar Pak, Jelas, dengar. Pak. Ya. Halo? Mana nih? Share Halo? screen-nya dulu. Dengar suara saya Pak? Ya, dengar. Mana? Oke. Ya, ini jadi saya buat tentang data sentimen untuk cuitannya Donald Trump dengannya Joe Biden lawan politiknya dari si Donald Trump. Nah, ini dari datanya, Pak. Oke. Ya. Nah, Terus? ini data sentimen dari untuk yang cuitannya Donald Trump. Nah, di sini dia terdapat juga beberapa emosionalnya cuitannya Donald Trump tersebut. Nah, untuk yang Joe Biden-nya saya masih belum selesai, baru selesainya baru yang Donald Trump. Oke, Romi. Nah, ini grafik. Nanti dalam bentuk grab ini ya, grab meaning ya. Halo, Pak. Grafiknya jangan batangan seperti yang digambar ya. Itu kan Halo. umum, gampang ya. Ini kan pakai Halo. bar plot kan? Halo. Romi? Kalau punya kamu kan contohnya pakai bar plot ya? Halo. Ya. Nah, iya. Oke, grafiknya kalau maunya saya itu dalam bentuk ini ya, not itu ya. Oh, not yang data graph gitu ya? Iya, data grafik itu yang ada misalnya garis-garis itu notnya itu biar enak dilihat. Kalau kamu yang sekarang kan dalam bentuk bar plot ya, tahu kan Ya, bar plot. Ya, batangan itu ya. Ya, batangan. Oke, diperbaiki lagi ya. Oh, oke, Pak. Oke, udah bagus itu. Sip. Yang lain silakan, ada lagi yang mau demoin? Berarti baru 2 kelompok ya. Silakan. Kelompok yang lain. Yang kelompok yang lain ada yang mau demoin untuk projectnya? Feby, mana kelompok kamu Feby? Feby kelompok saya, Pak. Oh Feby, kamu siapa aja? Calvin Chin, Feby, Yola, Randy. Itu. Terus baru kelompok Malvin sama Romi ya, dual ya. Patrick, mana Patrick? Kelompok kamu mana? Yang lain silakan. Ada lagi yang mau share screen nggak? Frankie Johari. Kelompok saya, Pak. Sama siapa kelompoknya? Romi. Sama Romi. Daril? Ada? Daril ada? Saya sama Patrick, Pak. Ya mana? Ke saya. Somi. Mana Daril? Siapa yang ngerjain Daril? Pakai HP, Pak. Patrick. Iya, jadi ntar mungkin langsung download laptop, Pak. Soalnya sekarang lagi download HP, Pak, loginnya. Oh gitu. Bill Devin, sama siapa kelompoknya? Bill? Ada? Ada Pak, Derek sama Kelvin Pak. Aboy dengan Kerry juga yang datanya bukan di saya sih Pak. Saya lagi akses di HP juga sih. Sampai mana proyek kamu? Bentar ya Pak. Bisa show me ke saya? Nggak apa-apa, istilahnya kamu dalam bentuk sebaris pun nggak masalah. Yang penting Pak, saya ada proyeknya sampai sini gitu. Buat saya nggak ada masalah sih. Yang penting istilahnya adalah dikerjain ya. Karena kan
kita tinggal 3 kali pertemuan ya, 3 minggu itu waktunya gampang. Jadi karena kita nggak bisa di kelas, saya nggak bisa lihat langsung projectnya ya, gitu. Jadi ya kita sharing aja, share screen dari sini aja. Terus untuk minggu ini oke, Pak. saya nggak akan kasih tugas ya, supaya kalian bisa fokus ngerjain projectnya data mining. Oke? Oke, Pak. Bentar. Wait Ya. ya, Pak. Oke. Iya. Oke, Vincent kabarnya gimana? Gak pernah nongol. Vincent? Ada Vincent? Ya Pak, Gimana? Sehat kamu? Gak kena corona? sehat Pak. Enggak, Proyeknya sama siapa Vincent kamu? sama Erwin tadi Pak. Sama Erwin. Wiranto? Gimana? Wiranto sehat? Oke, Rocky. Kelompoknya sama siapa Rocky? Oke, halo Rocky. Oke ya, Rizky Dwi Anugrah ada? Rizky Dwi Nugrah? Ada? Pak, itu Rocky Ada, ada. Pak. Ada. Gimana sehat? Sehat, Pak. Sehat. Proyeknya sama siapa kamu, Ki? Project saya ya, coba saya Kelompok kamu siapa? itu ada di grup Pak, ada di chat. Enggak ada mungkin. Kelompok siapa? Sudah sampai mana proyeknya? Kayaknya kami belum mulai sih Pak. Saya kemarin kami pisah data. Mungkin minggu depan kami baru bisa presentasi sih Pak. Minggu Sampai depan? mana? Oh, nggak apa-apa. Ya. Oke, saya tunggu ya. Rio Rivirolim, ada orangnya? Hadir Rio? Rio ada? Rio sama saya, Pak. Rio sama saya. Ya, hadir nggak Rio? Mana suaranya? Ya, tadi dijemput mamanya sih. Rio ada nggak? Rio, halo Rio. Jangan-jangan tidur pula kan? Oh, main Mobile Legends dia, Pak. Kacau tuh anakku tuh. Oke. Gini ya, minggu depan siapin ya proyeknya. Sengaja saya nggak bahas tentang algoritma perhitungannya kan, supaya kalian bisa fokus ke proyeknya, karena kita pertemuan kan tinggal sedikit lagi. Jadi kita tidak ada UTS sama UAS, jadi proyeknya itu harus benar-benar bagus. Stefantinus, mana proyek kamu? Stefan? Minggu depan, Pak. Minggu Iya. depan belum sempat, Pak. Kamu rencana buat tentang apa? Ini, Pak. Apa ya? Belum tahu, Pak. Ya. lagi kamu setokok nanti kan. Bisa. Oke ya. Jadi gini aja deh. Minggu depan yang kelompoknya saya absennya per share screen project. Jadi kalau nanti setiap kelompoknya nggak share screen, berarti dianggap nggak hadir gimana? Setuju? Supaya kalian projectnya diselesaikan. Oke ya? Oke, Pak. Enggak, Pak. Maksudnya berarti minggu depan udah harus selesai semua ya, Pak ya? Nggak harus selesai. Minimal ada yang bisa share screen. Saya nggak minta selesai. Progres aja berarti ya. Pokoknya ada progresnya. Kalau kayak sekarang kan saya minta Bill Devin pun nggak bisa nunjukin projectnya kan, progresnya. Ya Kelvin, paham? Aku kelompoknya Bill Devin. Jadi kita lagi kumpulin data, Pak.
untuk COVID virus. Jadi itu lagi dalam proses. Kita lagi pengumpulan data. Takutnya datanya tidak, maksudnya lagi memilah datanya. Jadi itu memang lagi proses, lagi perhitungan juga. Oh, nggak masalah. Yang penting pokoknya minggu depan itu istilahnya mau data mentahannya aja dilihatin juga nggak masalah ya. Istilahnya adalah project-nya. Kayak Stefantinus ini kan kelompoknya belum dikerjain sama sekali. Bener nggak Stefantinus? Kenapa, Pak? Project-nya belum dikerjain sama sekali kan? Belum. Nah, iya, makanya minggu depan saya paksa. Jadi kalau kelompoknya nggak share screen, jadi kita anggap dia nggak masuk ya. Nggak kuliah. Nanti kan saya tinggal checklist saja kan. Oh, ini yang nggak masuk gitu. Oke, paham? Aman. Oke ya. Pak. Sip. Jangan lupa absen. Terus minggu depan itu saya mau minta hasilnya. Denny ada sebentar lagi. Denny ada? Denny. Ada, Den? ...33 ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan saya pengen lihat proyeknya ya, sampai mana. Terus kalau nggak ada share screen project, berarti saya anggap dia tidak hadir. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan... Ada Pak, pertanyaan Pak. Pak. Ya. Pak Kelvin dulu deh. Ya, kenapa? Untuk tugasnya AI, kan aku sebenarnya lagi buat apa itu kayak objek recognition gitu. Itu kalau belum selesai minggu depan, aku kasih tunjukin apa? Kan kita harus sharing screen. Sedangkan desainnya aja ada kan? Hah? Projectnya yang belum jadi aja lihatin. Codingnya aja boleh? Boleh, nggak masalah. Oke. Soalnya dia langsung aksesnya kamera. Jadi di bawah kamera udah ada namanya. Jadi, betul. Nggak masalah. Codingnya aja ya. Oke. Bahasanya bebas kan, Pak? Bebas. Ya, bebas bahasanya ya. Yang penting istilahnya ada unsur artificial intelligence-nya. Rencana kamu pakai apa, Kelvin? Bahasanya? Swift, Pak. Hah? Swift. Pakai Swift ya? Iya. Oke, bagus. Oke ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Pak. Saya mau nanya, Pak. Ya. Jadi gini, Pak. Saya mau nanya tentang dari mana kami mau cari data. Nah, sebenarnya data memang banyak kan di Google, di internet. Cuman kemarin yang Bapak sebut itu salah satu data yang paling gampang dicari itu data dari sosial media. Pertanyaan saya nih, Pak. Kemarin kalau yang Twitter itu gratis, emang bisa diakses. Tapi kayak Facebook dengan Instagram, pas kita mau minta API, itu tuh harus di-approve sama mereka loh. Terus kami dari 2 minggu lalu udah request sampai sekarang nggak ada di-approve loh, Pak. Jadi API sosial media harus di-approve dari sana dulu. Jadi kita nggak bisa dapat. Selain dari sosial media, apalagi ya, Pak? Kalau dari selain sosial media, bisa pakai topiknya sendiri tentang apa dulu? Sosial media ya? COVID-19. Ya. Kalau COVID kita bisa pakai API yang dari Google Map atau dari Wikipedia. Oh, itu gratis, Pak. Gratis API-nya. Wikipedia dengan Google Map. Ya. Oh, oke. Ya, Oke, Pak. pakai itu aja gitu. Itu gratis ya. Kalau sosial media kan istilahnya orang berkicau kan, sembarang aja kan bisa kita ambil. Tapi kalau kita pakai Wikipedia atau Google itu kan ya free ya, gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya numpang nanya, Pak. Iya. Yang untuk AI ya, Pak. Kan saya kan pakai Python, Pak. Jadi kebetulan di Python itu saya hasilnya itu nggak ada kayak GUI gitu, Pak. Nggak ada user interface gitu, Pak. Jadi dia langsung saya pakai kayak Face Recon kan, dia langsung pakai webcam gitu. Itu udah oke nggak, Pak? Nggak masalah. Nggak masalah ya?
Iya. Oke, Pak. Buat saya mau pakai bahasa apa aja bebas ya. Yang penting istilahnya ada unsur bau-bau AI-nya. Karena kita istilahnya kita mau discuss, mau kelompok pun nggak bisa kan karena kita ya lagi COVID kan. Jadi ya saya pun maklum ya. Jadi kalau nggak perfect, nggak apapun nggak masalah buat saya. Oke ya, yang penting ada progresnya. Oke, Pak. Oke, paham Rizky? Paham, Pak. Ya, silakan yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang penting jangan kayak Stefantinus saja ya. Sampai sekarang nggak ada proyeknya, progresnya maksudnya. Karena belum dibuat. Pak, aku mau nanya nih Pak. Ya. Pak, ini kan kayak tadi yang saya kasih lihat itu Pak. Itu kan berapa total case-nya dalam per bulan atau per benua gitu. Jadi itu kalau misalnya kami kan itu kan Bapak kemarin kan infokan ke kami kan untuk hasilnya itu nanti untuk bisnis intelijen ya. Iya. Nah, itu kalau misalnya kami buatkan COVID kan itu kan berarti kan bukan bagian bisnis intelijen tuh. Dia cuma memberi data. Itu boleh juga Pak kayak gitu? Boleh, nggak masalah. Boleh, nggak masalah. Iya. Itu kan istilahnya kan bisnis intelijen yang terbaru ini kan nggak dalam bentuk yang penting kan uang-uang kan. Sosial media juga bisa untuk bisnis intelijen ya. Kan itu kan media informasi. Kayak COVID, itu berita itu kan juga termasuk media informasi. Ya. Itu kan pengolahan dalam bentuk big data kan, benar nggak Ewin? Ya, istilahnya kan itu salah satu juga membantu masyarakat untuk tahu informasi bahwa ini loh data yang sebenarnya di dunia. Ya. Oke, jadi kita cuma menunjukkan nggak ada masalah. Data hasilnya gitulah gitu ya Pak? Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, jadi minggu depan siapkan datanya. Minggu depan mungkin saya presentasinya agak saya pepetin ya. Jadi saya pengen lihat presentasi per kelompok kalian istilahnya progres proyeknya. Minggu depan pertemuan ke-13. Pertemuan ke-14 itu harus selesai ya. Karena saya mau ngasih 1 minggu sampai pertemuan ke-15 akhir. Di 2 minggu itu nanti kita ada penilaian ya. Oke, deal ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa di angsur-angsur proyeknya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa WA atau line ke saya ya. Oke, selamat malam.